Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hapsia Ramadhani Putri. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan judul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum materi disampaikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Hapsia Ramadhani Putri dengan NPM 062, Ramadhani Afiful Hamsi dengan NPM 067, Tiara Fibrianti Ningtyas dengan NPM 040, Singgi Alfiyahya dengan NPM 086, Tarisa Akila Rahma dengan NPM 188, Heron Reksi Saragi dengan NPM 210, dan Margaret Hasya dengan NPM 219. Pendapatan dan Belanja Negara APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Pengertian APBN. APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang APBN, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat, pelaksanaan pertimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sebagai berikut. Rincian belanja negara merupakan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara, pemerintah negara, atau pemerintah pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, dan lain-lain. Rincian belanja negara menurut jenis belanja negara antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, dan lain-lain. Dasar-dasar hukum APBN. Khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4, Pasal 23 mengatakan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bunyi Pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ini Pasal 23 ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Mencapai pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan nasional mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, alokasi. Yang kelima, distribusi. Dan yang terakhir, yaitu stabilitas. Materi selanjutnya yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Pertama, kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain penerapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Yang kedua yaitu kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Yang pertama ada dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua yaitu dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan negara dan
mewakili pemerintahan daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima, yaitu tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain pengeluaran dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Baik, materi selanjutnya yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimaksud meliputi kewenangan bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Sedangkan kewenangan yang bersifat umum meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden, dibagi menjadi 4. Yang pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan lembaga dalam frase Kementerian Negara atau lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintahan Kementerian Negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga RKAKL tahun berikutnya, mengelola piutang dan utang negara, melaksanakan anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang. Piutang dan utang negara. Yang dimaksud dengan piutang dan utang negara adalah sebagai berikut. Apa sih piutang dan utang negara? Piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan utang adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang atau keputusan pengadilan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Saudari Cindy, dipersilakan. Terima kasih. Ini adalah siklus APBN. Siklus APBN atau siklus anggaran pendapatan dan belanja negara adalah kegiatan dalam proses pelanggaran yang dimulai pada saat anggaran akan dimulai sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN. Kedua, penetapan atau persetujuan APBN. Yang ketiga, pelaksanaan APBN.
Yang kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Dari kelima tahap itu, tahap kedua dan tahap kelima tidak dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan pada tahap kedua dilaksanakan oleh DPRD selaku lembaga legislatif dan tahap kelima dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penganggaran APBN. Tahap ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan atau APBN. D1, misal untuk APBN tahun 2014 dilakukan pada tahun 2013 dan kegiatan ini meliputi dua kegiatan yaitu perencanaan dan penganggaran APBN. Untuk tahap-tahapnya bisa dilihat di buku. Untuk selanjutnya yaitu penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN T1 sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapan oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini dilakukan dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN yang dimaksud. Yang ketiga yaitu pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN ke-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan atau APBNT. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran akan dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun tersebut. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Tahap keempat yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas serta catatan kas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap terakhir atau APBN T+1 sekitar bulan Januari sampai dengan Juli. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran. Presiden mencatatkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek pendapatan dan berdasarkan aspek pengeluaran. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan ada 3, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyebaran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga yaitu penuntutan gaji ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sedangkan prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengelolaan yaitu 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas, yaitu 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan. 4. Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN, serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN. Selanjutnya, pelaksanaan APBN. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian. Pelaksanaan APBN. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintahan, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke kementerian atau lembaga. Pelaksanaan APBN. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran kementerian atau lembaga melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Selanjutnya, pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN. Penyusunan dan penetapan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit. Ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apa itu belanja negara? Belanja negara yaitu kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, resiko, antara lain bencana alam, dampak krisis global, dan sebagainya, dan yang terakhir kondisi dan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi dua, yaitu menurut fungsi dan menurut jenisnya. Selanjutnya terdapat pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua kebijakan pembiayaan, dan yang terakhir kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya terdapat pembiayaan dalam negeri. Yang pertama yaitu pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset, surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintahan, dan yang terakhir yaitu kewajiban penjaminan. Selanjutnya, terdapat pembiayaan luar negeri, yaitu penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Yang kedua, penerusan pinjaman, dan yang terakhir, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.
terdapat asumsi dasar ekonomi makro APBN. Asumsi tersebut berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi YoY, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak USD atau barel, USD per barel, produk atau lifting minyak, MBPD, dan yang terakhir lifting gas, MBO/EPD. Indikator lainnya yaitu jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan yang terakhir tingkat pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Stop record. N. Masuk N. N bisa kan masuk N? Enggak, stop record dulu aja.